Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, tempat di mana kita mengungkap kisah-kisah Islam yang tersembunyi, penuh misteri, dan seringkali tidak dituturkan dalam buku sejarah yang biasa kita baca. Bayangkan, sebuah kerajaan besar runtuh, dihantam perang saudara, dipermainkan kekuatan asing, dan hampir lenyap dari sejarah. Tapi, dari puing-puing kehancuran itu, muncul satu sosok yang tak terduga, Mehmed Pimerha. Dialah yang menyatukan kembali Utsmani, mengalahkan saudaranya sendiri, bahkan berani bermain di antara tipu daya Bizantium. Apakah ia pahlawan sejati, atau sekadar penguasa licik yang tahu cara bertahan hidup? Inilah kisah The Restorer of the Ottomans, pemimpin yang disebut penyelamat, tapi juga menyimpan misteri kelam. Sejarah tak selalu hitam putih, dan Mehmed Permayer adalah buktinya. Bab 1. Awal dari kekacauan. Saudaraku, bayangkanlah sejenak sebuah kekaisaran Islam yang baru saja mencapai puncak kejayaannya. Tiba-tiba runtuh hanya dalam satu pertempuran. Pasukan yang selama puluhan tahun menaklukkan negeri demi negeri, tiba-tiba tercerai-berai. Seorang sultan besar yang namanya ditakuti raja-raja Eropa, mendadak jatuh dalam tawanan. Dan dalam hitungan hari saja, mimpi besar tentang kekuatan Islam yang mempersatukan tiga benua nyaris menghilang begitu saja. Itulah yang terjadi pada awal abad ke-15. Tahun 1402 Masehi, dalam sebuah pertempuran dahsyat di Ankara, kekuatan Utsmani diguncang hebat oleh seorang penakluk dari Asia Tengah Timur Leste. Forwards for the Sultan Bayezid glory of our I people. yang dijuluki Yildirim atau Sang Kilat kalah telak. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu kekalahan paling memilukan dalam sejarah Islam. Dan dari titik inilah sebuah masa kegelapan dimulai, masa di mana Kesultanan Utsmani berada di ambang kehancuran. Bayezid I bukanlah penguasa biasa. Ia adalah Sultan keempat Utsmani, seorang panglima perang yang membawa pasukannya melintasi Balkan. Di bawah kepemimpinannya, Serbia, Bulgaria, hingga Bizantium di Konstantinopel dipaksa tunduk. Kaisar Bizantium bahkan dipaksa membayar upeti dan menerima Islam sebagai kekuatan tak terbantahkan. Dunia Kristen Eropa bergetar setiap kali mendengar kabar tentang kilat Islam ini. Namun Al-Quran telah menegaskan, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ali Imran 140. Tidak ada kejayaan yang abadi. Setiap kekuatan pasti diuji. Dan ujian terbesar justru datang saat manusia berada di puncak kuasa. Di Ankara, Bayezid menghadapi lawan yang berbeda dari biasanya. Timur Leng bukan sekadar seorang penakluk, ia adalah tokoh yang membawa aura teror kemanapun ia pergi. Pasukan Timur terkenal kejam, penuh tipu daya, dan sering memanfaatkan politik pecah belah untuk menghancurkan musuhnya. Ketika kedua pasukan bertemu, dunia Islam bergetar menunggu hasilnya. Awalnya, pasukan Bayezid berperang dengan gagah, tetapi perlahan-lahan bencana mulai tampak. Beberapa sekutu Bayezid yang berasal dari kerajaan-kerajaan Turki Anatolia tiba-tiba berkhianat. Mereka meninggalkan barisan, bahkan ada yang langsung berpihak kepada timur. Kekacauan tak terhindarkan. Pasukan yang tadinya bersatu dalam satu panji, hancur hanya karena pengkhianatan dari dalam. Bayezid kalah. Sang sultan ditangkap hidup-hidup, dipermalukan, dan ditawan. Sebagian catatan menyebut ia bahkan dikurung dalam kandang besi. Ia wafat tak lama kemudian dalam kondisi yang menyedihkan. Dunia Islam pun berduka, tetapi lebih dari sekadar duka, yang tersisa adalah kehancuran. Kematian Bayezid memunculkan tragedi baru. Kekaisaran yang baru saja berkembang pesat, kini kehilangan arah. Tidak ada penerus yang kuat, tidak ada kesatuan yang kokoh. Justru yang terjadi adalah pertumpahan darah di dalam keluarga sendiri. Putra-putra Bayezid, Sulaiman, Isa, Musa, dan Mehmed masing-masing mengklaim sebagai pewaris tahta. Mereka tidak bersatu. Mereka tidak mengangkat panji jihad untuk menghadapi musuh luar. Sebaliknya, mereka menghunus pedang kepada darah dagingnya sendiri. Inilah awal dari masa kelam yang dikenal sebagai Fetret Devri, masa interregnum. Selama lebih dari 10 tahun, Utsmani tidak memiliki satu sultan yang sah. Negeri yang baru saja menaklukkan separuh Balkan kini retak,
terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh anak-anak Bayezid yang haus kekuasaan. Musuh-musuh Islam melihat ini sebagai kesempatan emas. Bizantium di Konstantinopel kembali bernapas lega. Mereka yang dulu tunduk kini mulai mengangkat kepala. Bahkan Kaisar Bizantium, Manuel II Palaiologos, memainkan politik licik. Ia mendukung satu putra Bayezid, lalu meninggalkannya ketika tak lagi menguntungkan, dan kemudian mendukung putra yang lain. Strategi pecah belah inilah yang membuat perang saudara semakin panjang. Saudaraku, bukankah aneh sebuah dinasti besar yang dibangun dengan darah dan jihad tiba-tiba runtuh hanya karena pertikaian keluarga? Apakah ini sekadar kelemahan manusia? Ataukah ada konspirasi yang sengaja ditanamkan musuh-musuh Islam agar Utsmani tidak pernah bangkit lagi? Di tengah kekacauan ini, ada satu nama yang hampir terlupakan, Mehmed. Ia bukan putra tertua, ia bukan yang paling berkuasa, bahkan pada awalnya banyak yang menganggapnya hanya bayangan kakak-kakaknya. Tapi terkadang justru mereka yang dipandang lemah, yang akhirnya menjadi penyelamat sejati. Mehmed memilih diam sejenak. Ia tidak gegabah. Ia tidak langsung menghunus pedang dan menantang kakaknya. Sebaliknya ia menunggu, mengamati, dan membangun kekuatan kecil di Amasya. Ia tampak tak berdaya, tetapi sebenarnya sedang merajut strategi. Saudaraku, sejarah mencatat Mehmed sebagai the restorer of the Ottomans. Tetapi mari kita renungkan, apakah kebangkitannya benar-benar semurni demi Islam? Ataukah ada rahasia gelap, ada permainan politik besar, bahkan mungkin ada perjanjian yang tidak pernah ditulis, yang membantunya bangkit dari bayangan? Bab 2, luka mendalam setelah Ankara. Setelah kekalahan di Ankara, luka yang ditinggalkan bukan sekadar hilangnya seorang sultan. Yang lebih mematikan adalah keretakan yang merembes ke seluruh tubuh kekaisaran. Seakan-akan pertempuran itu tidak hanya meruntuhkan dinding-dinding pertahanan Utsmani, tetapi juga memecah belah jiwa para penguasanya. Rakyat Utsmani terperangkap dalam ketidakpastian. Pasar-pasar di Anatolia sepi. Para pedagang takut menempuh perjalanan jauh karena jalan-jalan dagang tidak lagi aman. Desa-desa kecil yang dulu tenang kini menjadi ajang pertempuran antara pasukan kakak dan adik yang sama-sama mengaku sultan. Setiap kota, setiap benteng harus memilih tunduk kepada siapa, Sulaiman, Isa, Musa, atau Mehmed. Tidak ada kepastian hukum, tidak ada kekuasaan tunggal, hanya pedang yang berbicara. Dalam masa penuh gejolak itu, rakyat biasa menjadi korban. Banyak manuskrip tua menyebut, perempuan dan anak-anak harus mengungsi dari satu wilayah ke wilayah lain, menghindari tentara yang merampas untuk kebutuhan perang. Sebagian catatan dari penulis Eropa bahkan menggambarkan masa ini sebagai masa ketika bayangan Utsmani hampir sirna dari peta dunia. Namun, yang lebih menakutkan adalah dampak politiknya. Kekalahan Bayezid membuka jalan bagi musuh-musuh lama. Bizantium yang selama puluhan tahun dalam tekanan, kini leluasa memainkan intrik. Mereka bukan hanya menyaksikan perang saudara itu dengan senyum di bibir, tetapi juga menyulut api dari belakang layar. Dukungan berganti-ganti, kadang diberikan kepada Sulaiman, kadang kepada Musa, seolah-olah Kaisar Bizantium ingin memastikan tidak ada satupun putra Bayezid yang benar-benar unggul. Selain Bizantium, kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan juga memanfaatkan keadaan. Serbia, Walachia, bahkan Hongaria mulai berani menolak perjanjian yang pernah dipaksakan oleh Bayezid. Mereka menguji, apakah Utsmani yang tengah rapuh masih punya taring? Ternyata jawaban yang mereka temukan adalah tidak. Dalam kondisi inilah Mehmed tumbuh. Ia menyaksikan bagaimana darah keluarganya sendiri menjadi bahan bakar perang. Ia melihat rakyat kehilangan harapan. Ia merasakan pahitnya menjadi seorang pangeran yang dianggap kecil, tidak diperhitungkan, bahkan diremehkan. Tetapi luka yang ia lihat tidak membuatnya menyerah. Justru luka itu menjadi guru yang mengajarinya kesabaran, kehati-hatian, dan kecerdikan. Sementara kakak-kakaknya sibuk menegakkan panji di medan perang, Mehmed memilih jalan yang berbeda. Ia memusatkan perhatiannya di Amasya, membangun dukungan dari bawah, menata pemerintahan kecil dengan disiplin, dan menunggu celah yang tepat. Dari kota kecil itulah, ia perlahan mulai menanam akar kekuasaan yang kelak menjalar ke seluruh Anatolia. Saudaraku,
Luka setelah Ankara adalah luka yang nyaris membunuh Utsmani. Tetapi justru dari luka itulah lahir seorang pemimpin yang berbeda. Bukan hanya seorang pewaris tahta, melainkan seorang penyembuh yang tahu bahwa yang harus disatukan bukan sekadar wilayah, melainkan hati yang telah tercerai-berai. Disinilah awal perjalanan Mehmed menuju gelar yang akan melekat pada dirinya selamanya. The Restorer of the Ottomans. Bab 3. Mehmed yang terlupakan. Di antara para putra Bayezid, nama Mehmed nyaris tidak terdengar di awal masa interregnum. Sulaiman, Isa, dan Musa lebih dulu muncul ke panggung, saling berebut wilayah, saling mengangkat diri sebagai sultan, dan saling menumpahkan darah. Mereka tampil di medan perang, menciptakan aliansi, lalu menghancurkan aliansi itu dengan pengkhianatan berikutnya. Nama mereka berkumandang di Anatolia dan Balkan, sementara Mehmed seakan berada di balik layar, terlupakan, hanya sekadar pangeran muda yang dianggap tidak berbahaya. Namun justru dalam ketidaknampakan itulah letak kekuatan Mehmed. Ia tidak terburu-buru menghunus pedang. Ia menyingkir ke Amasya, sebuah kota yang relatif aman dari perebutan kekuasaan. Dari sanalah ia menyusun langkah-langkah kecil yang perlahan berubah menjadi strategi besar. Mehmed tahu, untuk memenangkan perang saudara, bukan hanya butuh pedang tajam, tapi juga butuh kesabaran dan pemahaman yang mendalam tentang sifat manusia. Sementara kakak-kakaknya mengandalkan kekerasan, ia memilih membangun simpati. Ia dekat dengan rakyat, memperhatikan para ulama, dan merawat kepercayaan prajuritnya. Catatan kuno menyebut, ia jarang terlihat marah. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, ia tenang dan penuh perhitungan. Yang paling menonjol dari dirinya adalah kemampuannya memanfaatkan diplomasi. Alih-alih menyerang setiap lawan, ia membentuk perjanjian dengan beberapa penguasa lokal. Ada yang berasal dari dinasti Turki kecil, ada pula dari kalangan panglima yang kecewa dengan kakak-kakaknya. Perlahan ia menciptakan jaringan sekutu yang tidak terlihat. Setiap janji, setiap pertemuan, menjadi batu bata yang memperkuat posisinya. Sebagian sejarawan menilai langkah Mehmed lebih mirip seorang pemain catur daripada panglima perang. Ia tidak terburu-buru memukul lawan, tetapi menunggu momen yang tepat. Satu langkah kecil seringkali membuka peluang besar. Ketika kakaknya Musa sibuk bertempur melawan Sulaiman, Mehmed justru memperluas pengaruhnya di belakang mereka. Seakan-akan ia membiarkan saudaranya saling melemahkan, lalu masuk sebagai pihak yang paling siap saat keduanya kehabisan tenaga. Tetapi, ada sisi lain dari Mehmed yang jarang dibicarakan. Beberapa manuskrip tua menyebut bahwa ia mungkin pernah menjalin kontak dengan Bizantium. Apakah benar ia membuat semacam perjanjian agar kaisar di Konstantinopel tidak ikut campur selama ia memperkuat posisinya? Sejarawan berbeda pendapat. Ada yang menolak mentah-mentah, tetapi ada pula yang meyakini bahwa Mehmed adalah sosok yang sangat realistis. Ia tahu, tanpa mengendalikan Bizantium, ia tidak mungkin bisa fokus pada perang saudara. Jika benar kabar itu, maka Mehmed bukan sekadar seorang penyelamat, tetapi juga seorang politisi ulung yang berani bermain di ranah abu-abu. Ia memilih berkompromi sementara demi tujuan jangka panjang, memulihkan kesultanan. Yang membuatnya berbeda dengan kakak-kakaknya adalah orientasi. Mereka sibuk menegaskan kekuasaan pribadi, sementara Mehmed mulai memikirkan sesuatu yang lebih luas. Ia tahu bahwa jika Utsmani terus terpecah, bukan hanya keluarganya yang hancur, tetapi juga cita-cita besar untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan global. Perjalanan Mehmed di Amasya menunjukkan bahwa ia bukan sosok pasif. Ia diam bukan karena takut, melainkan karena paham bahwa waktu adalah senjata. Dengan sabar ia menunggu setiap lawannya membuat kesalahan. Dan benar saja, satu persatu saudaranya melemah karena keserakahan dan pengkhianatan. Rakyat pun mulai melirik ke arahnya. Mereka muak dengan perang saudara. Mereka mendambakan seorang pemimpin yang tidak sekadar haus tahta, melainkan mampu memberikan harapan. Mehmed mulai dipandang sebagai sosok yang berbeda, tenang, terukur, dan tidak rakus. Namun, inilah yang membuat kisahnya penuh misteri. Mengapa catatan tentang Mehmed begitu minim? Mengapa sumber-sumber sejarah lebih banyak menyorot konflik saudaranya, sementara jejak diplomasi dan kecerdikan Mehmed nyaris tenggelam? Apakah ada bagian yang sengaja disembunyikan?
Sejarawan modern menyebutnya sebagai The Restorer, sang pemulih, karena tanpa dirinya, Kesultanan Utsmani mungkin berhenti di situ. Tetapi, apakah benar ia seorang penyelamat murni? Atau ia hanya seorang penguasa yang piawai memanfaatkan situasi dan kompromi rahasia? Kisah Mehmet ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia tampil sebagai cahaya yang mempersatukan. Di sisi lain ada bayangan hitam yang belum sepenuhnya terungkap. Inilah yang membuat sosoknya menarik, sekaligus membingungkan. Saudaraku, Mehmet yang terlupakan bukanlah pangeran biasa. Ia adalah benih yang tumbuh dalam tanah gersang, menunggu saat untuk mekar. Tetapi setiap benih yang tumbuh menyimpan pertanyaan, apakah ia akan menjadi pohon yang memberi naungan atau justru duri yang menusuk diam-diam? Bab 4. Konspirasi tersembunyi. Dalam riwayat sejarah, kemenangan seringkali ditulis sebagai hasil keberanian di medan perang. Tetapi jarang sekali orang mau mengakui bahwa banyak kerajaan justru berdiri kokoh karena konspirasi yang bekerja dalam diam. Begitu pula perjalanan Mehmed I. Ia tidak hanya berhadapan dengan pedang saudaranya, melainkan juga dengan intrik rumit yang disusun di balik tirai kekuasaan. Di balik kekacauan perang saudara, Bizantium melihat peluang. Konstantinopel kala itu bukanlah kota yang gagah seperti di masa kejayaan, namun ia tetap menjadi pusat politik yang licik. Kaisar memandang anak-anak Bayezid sebagai pion-pion yang bisa diperalat. Satu demi satu pangeran Utsmani mendekat, meminta dukungan atau perlindungan. Maka, jangan heran jika setiap pertempuran antara saudara selalu disertai bisikan asing dari dalam tembok Bizantium. Inilah titik di mana nama Mehmet muncul dalam kabut konspirasi. Beberapa kronik kuno menyiratkan adanya perjanjian rahasia antara dirinya dengan pihak Bizantium. Bukan dalam bentuk sumpah setia, melainkan sebuah kesepakatan. Selama Mehmet memperkuat pijakannya di Anatolia, Konstantinopel tidak akan mengganggunya. Sebagai gantinya mungkin ada upeti atau jaminan politik yang ditawarkan. Catatan ini memang samar, sebagian bahkan dihapus dari manuskrip. Namun justru disitulah muncul pertanyaan besar. Siapa yang ingin menutupi jejak itu? Tak berhenti di situ, rumor juga beredar bahwa para pembesar istana, termasuk sebagian ulama dan panglima, terbagi dalam dua kelompok. Ada yang mendukung Musa, ada pula yang diam-diam berpihak pada Mehmet. Persaingan ini tidak selalu diselesaikan dengan duel terbuka. Ada racun yang diteteskan di cawan, ada pesan yang sengaja salah dikirim, ada pula perintah perang yang tiba-tiba berubah arah. Semua ini menjadi benang kusut yang sulit ditelusuri. Salah satu kisah yang paling mencurigakan terjadi ketika Musa hampir menguasai wilayah Rumelia. Tiba-tiba, beberapa komandan yang tadinya setia membelot, menyerahkan benteng tanpa perlawanan. Apakah itu murni karena takut pada Mehmet? Atau ada tangan tersembunyi yang memastikan pengkhianatan itu terjadi? Sumber sejarah berbeda-beda, namun pola yang berulang memberi isyarat. Konspirasi berjalan rapi dan Mehmet diuntungkan olehnya. Yang lebih mengejutkan adalah dugaan adanya peran para dervish, kelompok sufi yang punya pengaruh kuat di kalangan rakyat. Mereka dikenal sebagai penyebar pesan spiritual, namun pada saat yang sama bisa menjadi agen informasi. Konon mereka bergerak membawa kabar, menghubungkan Mehmet dengan simpatisan di berbagai kota. Dengan cara itu, ia bisa membaca situasi lebih cepat dibanding saudaranya. Apakah ini sekadar jaringan religius? Ataukah mereka memang dimanfaatkan sebagai saluran intelijen dini dalam skema besar? Disinilah kisah Mehmet menjadi gelap. Ia dicitrakan sebagai The Restorer, sosok pemulih. Tetapi jalan menuju gelar itu mungkin dilalui dengan cara-cara yang tidak selalu suci. Dalam dunia politik, garis antara strategi dan pengkhianatan memang tipis. Apakah Mehmet sadar bahwa dirinya sedang bermain di tepi jurang? Ataukah ia justru yang merancang semua dengan dingin? Satu hal yang pasti, setiap kemenangan yang ia raih bukan hanya hasil keberanian prajurit di medan laga, melainkan juga buah dari intrik yang tersembunyi di balik layar. Dan mungkin, tanpa konspirasi itu, Kesultanan Utsmani tidak pernah bisa dipersatukan kembali. Namun apakah benar konspirasi ini hanya sebatas alat Mehmet untuk merebut tahta? Atau ada kekuatan yang lebih besar
yang sengaja mendorongnya untuk naik agar Utsmani tidak runtuh sebelum waktunya? Pertanyaan itu masih menggantung. Dan di balik bayang-bayang sejarah, suara-suara samar seakan berbisik. Mungkin kebenaran tentang Mehmet bukan hanya soal siapa yang ia kalahkan, tapi juga siapa yang diam-diam membantunya berdiri. Bab 5. Pertempuran penentuan. Segala intrik, aliansi dan perjanjian samar yang telah berjalan selama bertahun-tahun akhirnya bermuara pada satu titik, pertempuran terakhir antara Mehmet I dan saudaranya, Musa. Inilah saat di mana darah keluarga akan kembali tertumpah, namun kali ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang layak menjadi pewaris sah Kesultanan Utsmani dan siapa yang hanya akan dikenang sebagai pecundang dalam catatan sejarah. Musa yang pernah berdiri gagah di Balkan dengan dukungan sebagian pasukan, datang dengan amarah membara. Ia memandang Mehmet sebagai pengkhianat yang merebut simpati rakyat melalui tipu daya dan persekongkolan. Namun, di sisi lain, Mehmet tampil lebih matang. Ia bukan lagi pangeran muda dari Amasya. Ia kini seorang pemimpin yang membawa harapan baru. Pertempuran itu meletus di lapangan Catalja, dekat dengan wilayah yang dikendalikan Bizantium. Tanah berdebu menjadi saksi bagaimana dua darah Bayezid saling berhadapan. Di satu sisi, Musa mengerahkan sisa kekuatan yang masih ia miliki, dipenuhi semangat balas dendam. Di sisi lain, Mehmet mengatur pasukannya dengan tenang, seolah setiap gerakan sudah ia perhitungkan jauh hari sebelumnya. Suasana pertempuran penuh dengan ketegangan. Trompet perang ditiup, panah dilepaskan, dan bentrokan pedang terdengar seperti guntur yang tak henti-henti. Musa maju dengan keganasan, berusaha menembus barisan Mehmet. Tetapi strategi lawannya lebih teratur. Setiap celah dimanfaatkan, setiap serangan diarahkan untuk melemahkan moral pasukan Musa. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu persatu komandan Musa mulai ragu. Ada yang menyerah, ada yang membelot, dan ada pula yang sekadar menahan diri tanpa semangat. Inilah buah dari kerja panjang Mehmet membangun simpati dan jaringan. Ia tidak hanya bertempur dengan pedang, tetapi juga dengan pengaruh yang sudah ia tabur bertahun-tahun. Akhirnya Musa terpojok. Ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu bersumpah setia padanya. Saat ia jatuh, perlawanan pun runtuh. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Musa tewas di tangan pasukan Mehmet, meski detailnya sering diperdebatkan. Ada yang mengatakan ia terbunuh di medan laga, ada pula yang menulis bahwa ia ditangkap lalu dieksekusi. Namun apapun bentuk akhirnya, satu hal jelas. Dengan kematian Musa, babak panjang perang saudara berakhir. Mehmet berdiri sebagai pemenang, tetapi kemenangan ini bukan sekadar soal merebut tahta. Ia berhasil mengakhiri kekacauan yang telah menggerogoti Utsmani selama lebih dari satu dekade. Rakyat pun mulai melihatnya sebagai figur yang berbeda. Bukan hanya seorang sultan, melainkan penyelamat dari kehancuran yang hampir menelan dinasti itu. Namun kemenangan ini juga menyisakan tanda tanya. Apakah benar Mehmet menang hanya karena strategi militer yang unggul? Ataukah tangan-tangan gelap yang sebelumnya membantu dari balik layar ikut memastikan jalannya pertempuran? Sejarah resmi memilih menulisnya sebagai kisah heroik, tetapi bayangan konspirasi tetap melekat, seakan menunggu untuk diungkap. Dan di tengah sorak-sorai pasukan yang merayakan, satu pertanyaan terngiang. Apakah ini awal dari kebangkitan atau sekadar jeda sebelum badai yang lebih besar datang? Bab 6, The Restorer, Warisan Abadi. Setelah perang saudara berakhir dan Musa tewas di medan laga, Mehmet Prar naik sebagai Sultan Tunggal. Tetapi kisahnya tidak berhenti pada kemenangan. Justru di titik inilah ia menorehkan jejak yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Ia bukan sekadar penguasa yang berhasil merebut tahta, melainkan seorang pemulih yang menghidupkan kembali dinasti yang hampir hancur. Gelar itulah yang membuat sejarah memberinya nama abadi, The Restorer of the Ottomans. Langkah pertama Mehmet setelah menjadi sultan adalah merajut kembali tenun yang koyak. Ia mendekat kepada para ulama, memberi ruang pada suara agama untuk kembali menjadi penopang negara. Ia menenangkan para bangsawan yang resah, memperbaiki sistem administrasi yang kacau, dan memastikan wilayah-wilayah yang pernah bergolak kembali tunduk.
Ia tahu, tanpa stabilitas, segala kemenangan di medan perang hanya akan berumur pendek. Yang membedakan dirinya dari para saudaranya adalah orientasi. Musa, Isa, dan Sulaiman bertarung demi ambisi pribadi. Mehmet melangkah lebih jauh. Ia ingin membangkitkan wibawa Utsmani agar kembali diperhitungkan di mata dunia Islam. Dari sinilah wibawa itu perlahan tumbuh hingga kesultanan kembali berdiri dengan fondasi yang lebih kuat. Namun bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ada bisikan tentang perjanjian samar dengan Bizantium, ada pula cerita tentang tangan-tangan asing yang pernah memberi keuntungan baginya. Semua itu membuat sosok Mehmet terbungkus misteri. Apakah ia murni penyelamat yang diutus Allah? Atau seorang penguasa cerdas yang berani menggunakan jalan abu-abu demi tujuan besar? Meski begitu, kenyataan tidak bisa dibantah. Tanpa Mehmet, Kesultanan Utsmani mungkin sudah menjadi sejarah yang tamat di awal abad ke-15. Justru karena dirinya, jalan menuju penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih tetap terbuka. Mehmet adalah jembatan yang menghubungkan kehancuran dengan kebangkitan. Pada tahun 1421, Mehmet Permana wafat, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Ia dikenang bukan hanya sebagai sultan, tetapi sebagai arsitek kebangkitan, pemimpin yang mengubah luka perang menjadi awal dari kejayaan baru. Namun pertanyaan itu tetap menggantung. Apakah ia benar-benar cahaya penyelamat, ataukah bayangan yang bermain dalam gelap? Sejarah tidak memberi jawaban pasti, hanya waktu yang menguji warisannya. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Apakah Mehmet Permian layak disebut The Restorer of the Ottomans dengan penuh kemurnian? Atau justru ada kisah gelap yang sengaja ditutupi dari kita? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi sejarah selalu menyimpan banyak pelajaran. Jangan lupa untuk subscribe channel History Islam ID, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri dan kebesaran Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.